Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Despialani Ajhara dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai Wali Songo ke-7 dan ke-8 dengan fokus pembahasan pada Sunan Kudus dan Sunan Muria sebagai tokoh yang sering disebut sebagai Wali Songo ke-8 berdasarkan beberapa sumber sejarah. Pembahasan ini penting karena dalam sejarah Wali Songo terdapat perbedaan versi urutan. Namun, perbedaan tersebut tidak mengurangi peran besar para wali dalam menyebarkan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Yang pertama ada Sunan Kudus. Salah satu tokoh yang sering disebut sebagai Wali Songo, Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Jafar Siddiq. Beliau dikenal sebagai ulama besar yang memiliki keilmuan mendalam, terutama dalam bidang fikih, tauhid, dan strategi dakwah. Sunan Kudus diperkirakan lahir pada akhir ke-15 Masehi di wilayah Jawa Tengah. Kemungkinan besar di sekitar Demak. Pada masa itu, Demak merupakan pusat pemerintahan Islam dan menjadi tempat berkumpulnya para ulama besar, termasuk Wali Songo. Dalam sejarah, Sunan Kudus dikenal sebagai murid sekaligus menantu Sunan Ampel. Menurut sebagian sumber, selain itu, beliau juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kesultanan Demak. Bahkan, pernah dipercaya sebagai panglima perang. Hal ini menunjukkan bahwa Sunan Kudus tidak hanya berperan sebagai ulama, tetapi juga sebagai tokoh penting dalam pemerintahan dan pertahanan Islam saat itu. Mengenai kehidupan keluarga, nama istri dan anak-anak Sunan Kudus tidak tercatat secara pasti dalam sumber sejarah tertulis. Hal ini disebabkan karena pada masa tersebut belum ada pencatatan silsilah keluarga secara sistematis. Oleh karena itu, sejarah lebih banyak mencatat peran, pemikiran, dan metode dakwah beliau dibandingkan kehidupan pribadinya. Dalam berdakwah, Sunan Kudus dikenal sangat bijaksana, toleransi, dan menghargai budaya lokal. Salah satu bukti nyata dari sikap tersebut adalah pembangunan Masjid Menara Kudus. Menara masjid tersebut memiliki bentuk menyerupai bangunan Candi Hindu Buddha, yang menunjukkan bahwa Sunan Kudus tidak serta-merta menghapus budaya lama, melainkan menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, Sunan Kudus juga dikenal sangat menghormati masyarakat Hindu, yang pada saat itu masih cukup banyak di wilayah Jawa. Sebagai bentuk toleransi, beliau menghindari penyembelihan sapi karena sapi dianggap hewan suci oleh umat Hindu. Sebagai gantinya, beliau menganjurkan masyarakat untuk menyembelih kerbau. Sikap ini menunjukkan bahwa dakwah Islam yang dilakukan Sunan Kudus bersifat damai, tidak memaksa, dan penuh penghormatan. Dengan pendekatan dakwah yang seperti ini, ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat tanpa menimbulkan konflik. Islam berkembang secara perlahan namun kuat karena masuk melalui kesadaran dan keteladanan. Sunan Kudus diperkirakan wafat sekitar
tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah. Hingga saat ini, makam beliau menjadi salah satu tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Nah, selanjutnya ada Sunan Muria. Selain Sunan Kudus, terdapat sumber sejarah lain yang menyebut bahwa Wali Songo ke-8 adalah Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said dan beliau dikenal sebagai putra dari Sunan Kalijaga, salah satu wali yang juga sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Jawa. Sunan Muria diperkirakan lahir sekitar tahun 1470 Masehi di wilayah Jawa Tengah. Sejak kecil beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga ulama dan dakwah, sehingga nilai-nilai sudah tertanam kuat dalam dirinya. Berbeda dengan wali lainnya yang banyak berdakwah di pusat kota, kerajaan, atau pelabuhan, Sunan Muria memilih berdakwah di daerah terpencil dan pedesaan, khususnya di sekitar lereng Gunung Muria. Pilihan ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap masyarakat kecil yang jarang tersentuh pendidikan dan dakwah Islam. Dalam sejarah, nama istri dan anak-anak Sunan Muria tidak tercatat secara rinci. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian sejarah lebih difokuskan pada perjuangan dakwah dan pengabdian beliau kepada masyarakat, bukan pada kehidupan pribadinya. Metode dakwah Sunan Muria sangat sederhana dan merakyat. Beliau tidak menggunakan pendekatan yang rumit, tetapi menyampaikan ajaran Islam melalui keteladanan kehidupan sehari-hari. Sunan Muria membimbing masyarakat dengan cara mengajarkan bercocok tanam, berdagang secara jujur, hidup sederhana, dan menanamkan nilai kebersamaan dan tolong-menolong. Dengan cara tersebut, masyarakat desa merasa dekat dan tidak merasa digura. Ajaran Islam pun diterima sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Sunan Muria diperkirakan wafat sekitar tahun 1551 Masehi dan dimakamkan di lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Lokasi makam yang berada di dataran tinggi menjadi ciri khas tersendiri dan mencerminkan kehidupan beliau yang sederhana dan jauh dari kemewahan. Jadi, penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan versi sejarah mengenai Wali Songo. Sebagian sumber penyebutan Sunan Kudus, sementara sumber lain menyebut Sunan Muria. Namun, perbedaan ini tidak mengurangi nilai dan peran penting keduanya dalam sejarah Islam di Indonesia. Sunan Kudus dikenal dengan dakwahnya yang toleran, bijaksana, dan menghargai budaya lokal. Sedangkan Sunan Muria dikenal dengan dakwahnya yang sederhana, merakyat, dan dekat dengan masyarakat pedesaan. Keduanya menyebarkan Islam dengan cara damai dan penuh keteladanan. Demikian penjelasan dari saya mengenai Wali Songo ke-7 dan ke-8 dengan fokus pembahasan pada Sunan Kudus dan Sunan Muria. Semoga penjelasan ini menambah wawasan serta pemahaman kita semua tentang sejarah
penyebaran Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.